Sebelum saya masuk ke argumen, mari kita karakterisasi beberapa hal terlebih dahulu yang eksis di debat ini. Satu, bagaimana sih karakterisasi dari daerah rawan bencana? Satu, infrastrukturnya seringkali rusak, banyak sekali korban jiwa, dan seringkali terjadi kerusakan infrastruktur dan sejenisnya. Tapi kedua, bencananya seringkali sebenarnya bisa diprediksi, bisa dicegah, namun karena keterbatasan teknologi dan insentif pemerintah, makanya prediksinya menjadi gagal misalnya, atau bencananya tidak bisa dimitigasi karena kurangnya anggaran dan sejenisnya. Tapi kedua, apa sih karakteristik dari negara itu sendiri? Satu, mereka sebenarnya mendapat banyak sekali pajak dari pendapatan masyarakat, makanya sebenarnya negara itu memiliki pendapatan yang sangat besar. Tapi kedua, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat, karena misalnya mereka dipilih oleh masyarakat dan mereka mendapatkan gaji mereka dari masyarakat. Tapi ketiga, bagaimana sih bentuk relokasi ini? Relokasi artinya ini pemindahan secara permanen, artinya orang-orang di daerah yang rawan bencana akan dialokasikan ke daerah lain yang lebih aman secara permanen. Artinya mereka tidak akan pernah lagi untuk tinggal di daerah tersebut untuk selama-lamanya. Tapi keempat, bagaimana sih bentuk prioritas di sisi kami? Satu, ketika bentuknya prioritas, bukan berarti relokasi tidak akan kami lakukan. Catat ini juri. Artinya di dunia kami, jika ada bencana alam yang kerusakan bencana alamnya sebegitu parahnya, sehingga misalnya tidak bisa untuk diperbaiki, seperti tragedi lumpur Lapindo misalnya, maka relokasi akan tetap kami lakukan. Tapi kedua, artinya di dunia kami, bencana alam seperti gempa, banjir, tornado akan kami prioritaskan untuk dimitigasi. Misalnya, membangun area resapan, membuat tanggul laut, mewajibkan setiap rumah memiliki bunker di wilayah tornado, meningkatkan teknologi prediksi alam, bencana alam, dan sejenisnya. Tapi siapa sih aktor rentan yang kami bela dalam debat ini? Ada dua aktor. Satu, penduduk daerah tersebut, tapi kedua, penduduk daerah yang dijadikan tempat relokasi. Masuk kepada argumentasi saya yang pertama, kenapa memitigasi bencana dapat melindungi lebih banyak aktor dan jiwa. Kenapa ini benar? Premisnya simple. Dengan kita memitigasi bencana, kita mencegah bencana tersebut untuk dapat terjadi, sehingga di masa depan bencana itu tidak akan terjadi lagi, ataupun seandainya terjadi, dampaknya menjadi sangat tereduksi, sehingga tidak ada korban jiwa dan sejenisnya. Tapi kenapa sih ini sangat penting? Pertama, ayo kita bermain di perlindungan aktor rentan. Satu, tentang penduduk daerah rawan bencana. Saya rasa masyarakat itu spektrum. Sebagian dari mereka dapat menolak relokasi. Kenapa? Karena mereka menganggap tempat lahir mereka adalah tempat yang sakral, banyak kisah mereka di situ. Belum lagi misalnya ada tanah adat tertentu, ada ikatan adat tertentu yang misalnya menentang mereka untuk misalnya melakukan relokasi. Ini termanifestasi dari letusan Gunung Merapi yang sebagian dari mereka menolak untuk direlokasikan. Dan ini tidak akan terlindungi di sisi kontra, karena setiap masyarakatnya dipaksa untuk relokasi, pun seandainya tidak dipaksa, kapasitas pemerintah untuk melindungi mereka semakin tereduksi. Atau sesimpel, ketika relokasi menjadi sebuah prioritas, ini menciptakan optik kepada pemerintah bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa banyak orang, sehingga mereka tidak lagi punya urgensi untuk mau membangun kembali daerah tersebut pasca bencana. Makanya masyarakat adat di sisi mereka tidak akan terlindungi. Tapi masuk kepada lapisan kedua. Kenapa sih di kasus kami mereka bisa terlindungi? Premisnya simpel juri. Ketika kita mitigasi, dampak bencana alamnya menjadi sangat tidak signifikan, sehingga masyarakat adat dan masyarakat yang menganggap tempat lahir mereka itu sakral tidak perlu untuk keluar dari tanah tersebut, yang membuat kepercayaan mereka terlindungi. Dan saya rasa mereka sangat penting untuk dilindungi juri. Karena kepercayaan itu adalah salah satu hal yang sebenarnya harus diproteksi oleh semua negara, karena itu termasuk bagian dari hak asasi manusia. Makanya salah satu beban pemerintah juga dalam melindungi orang-orang ini, melindungi semua spektrum masyarakat negara mereka sendiri. Masuk kepada lapisan ketiga. Tapi pun kami telan kasus mereka. Anggaplah orang-orang masyarakat adat ini mau untuk dipindahkan, saya katakan mereka tidak akan selamat juga. Kenapa? Karena ketika mereka pindah ke daerah baru, mereka harus cari rumah baru, mereka harus cari pekerjaan baru. Padahal awalnya di daerah awalnya misalnya dia adalah seorang yang sudah memiliki pekerjaan yang stabil. Orang-orang ini akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena mereka juga harus bersaing dengan penduduk asli daerah tersebut, yang membuat mereka kalah saing misalnya karena ada bentuk diskriminasi identitas asal yang masih tetap eksis di dunia pekerjaan status quo. Dan saya rasa ini beban yang harus dibuktikan oleh sisi kontra, kenapa pada akhirnya mereka tetap bisa selamat. Masuk kepada lapisan keempat. Saya paham, mereka akan datang dengan bilang, nanti bagaimana orang-orang daerah rawan bencana? Kan mitigasi perlu waktu yang sangat lama, makanya korban jiwa akan semakin meningkat dan sejenisnya. Tapi saya respon dulu. Satu, bentuknya menjadi sangat lama ketika mitigasi ini tidak diprioritaskan. Karena anggarannya sulit misalnya, dan insentif pemerintah untuk mau melakukannya menjadi sangat minim, seperti yang lapisan satu saya katakan. Namun jika bentuknya diprioritaskan, maka anggarannya menjadi sangat banyak, maka penciptaan teknologi dan fasilitas untuk memitigasi akan sangat cepat untuk
dieksekusi. Makanya di dunia kami, ya bentuk mitigasi akan sangat cepat dilakukan. Tapi kedua, bahkan pun jika prosesnya lama, kami katakan tidak apa-apa, karena sedari awal opsi relokasi itu hadir. Jadi orang-orang yang mau pindah tetap boleh di dunia kami. Makanya yang sebenarnya perlu untuk dibela dalam mosi ini adalah orang-orang yang tidak mau pindah karena alasan tertentu. Tapi ketiga, bahkan pun lama, tetapi saya rasa bantuan-bantuan sosial tetap eksis kok, dan bentuknya tetap masif. Lihat bagaimana wilayah Sumatera kemarin yang terkena bencana banjir mendapat banyak bantuan dari masyarakat, misalnya dari PMI, dari masyarakat-masyarakat media sosial dan sejenisnya. Sehingga kami buktikan di sini, masyarakat di dunia kami tidak akan semenderita itu karena tetap akan ada bantuan-bantuan yang akan menolong mereka sehingga rasa sakitnya tidak akan separah itu. Tapi masuk kepada argumentasi saya yang kedua. Kenapa ini membuat perekonomian menjadi jauh lebih baik? Masuk kepada lapisan saya yang pertama. Kenapa ini benar? Isu yang akan terjadi di dunia kontra adalah persaingan pekerjaan, overpopulasi, perekonomian daerah rawan bencana mati total. Dampaknya apa? 3 poin. 1, korban yang direlokasi tetap sulit bertahan hidup karena ada tekanan kapitalis. Tapi kedua, adanya bentuk diskriminasi terhadap korban karena dianggap beban. Ini termanifestasi dari orang-orang Rohingya yang kabur ke Indonesia misalnya. Mereka mencari tempat perlindungan tetapi mereka didiskriminasi dan sejenisnya. Tapi ketiga, pendapatan negara menurun karena ekonomi mati total di daerah tersebut, dan mereka harus dan pemerintah harus terus-terusan kasih bantuan sosial ke korban-korban ini yang membuat pengeluaran pemerintah harus terus dialokasikan. Tapi masuk kepada lapisan kedua. Ini tidak akan terjadi di dunia kami karena satu, ekonomi tidak akan mati total karena ada upaya untuk meminimalkan dampak kerusakan, sehingga kedua, banyak orang yang akan tetap tinggal di daerah rawan bencana ini sehingga pesaingnya menjadi sangat tereduksi, sehingga persaingan akan pekerjaan yang orang-orang yang direlokasi akan tetap tereduksi di dunia kami. Tapi ketiga, karena ekonomi masih berjalan, karena masih ada orang-orang yang mau tinggal, maka pajak dapat berjalan, maka pendapatan negara masih berjalan secara masif. Tapi argumen ekonomi ini sekaligus menukar kerusakan yang terjadi di dunia kontra tentang orang-orang yang akan menderita tinggal di daerah rawan bencana karena dalam jangka panjang mereka akan selamat dan tidak menghadapi diskriminasi dan sejenisnya, dibandingkan argumen kontra yang hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek tetapi jangka panjangnya orang-orang yang direlokasi akan menderita. Makanya kami menang di skala dampak, bangga.